Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yaumil Mubarak, yakni bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah di pundak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membimbing umat manusia dari alam kebodohan, dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan tata krama dan tata susila berdasarkan dengan ajaran Islam. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu bulan, yakni bulan suci Ramadan untuk para hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, di mana pada bulan suci Ramadan ada perintah untuk melaksanakan puasa dengan misi dan visi adalah supaya orang-orang yang beriman itu menjadi naik predikatnya pada tingkatan takwa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semuanya untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, jadi pada bulan suci Ramadan ini bukan hanya perintah puasa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada keistimewaan pada bulan suci Ramadan itu, diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Pemirsa rahimakumullah, jadi dengan diturunkannya Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan ini berarti manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti dengan petunjuk itu manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang pertanyaannya adalah, petunjuk itu dibaca, sudah diamalkan, atau tidak dibaca dan tidak diamalkan? Ini perkaranya adalah perkara petunjuk yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita peringati hari nuzulul Qur'annya, kemudian tetapi kita tidak membacanya. Kalau kita tidak membacanya dan tidak memahaminya, bagaimana kita bisa mengamalkannya? Kalau kita tidak paham dengan membaca Al-Quran, tidak pula mengamalkannya, bagaimana kita akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil? Pemirsa rahimakumullah, jadi pada bulan suci Ramadan ini kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an, memperbanyak pendalaman-pendalaman kandungan isi Al-Qur'an, supaya kita memahami apa yang dimaksud dalam setiap ayat-ayat Al-Qur'an itu.
Apa yang terkandung pelajaran di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran itu untuk petunjuk bagi kita semuanya. Sekarang problem yang terjadi pada masa saat ini adalah di mana umat Islam banyak sekali yang mengalihkan sumber bacaannya dari Al-Quran kepada referensi yang lain. Yang lebih berbahaya adalah beralihnya minat baca Al-Quran kepada minat baca Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya yang justru membawa dampak negatif pada diri hati manusia itu sendiri. Dia menomorduakan referensi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beralih kepada referensi yang dibuat oleh manusia, yang konon malah justru banyak menjerumuskan manusia itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan ini, pada tiap-tiap malam bulan suci Ramadan ini, malaikat Jibril saja datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut membaca Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana yuliju Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan yadrusu Quran, yang artinya pada tiap-tiap bulan suci malam Lailatul Qadar, Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membaca Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa rahimakumullah, jika malaikat Jibril saja membaca Al-Quran bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, beliau masih juga membaca ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk dalam dirinya dan untuk dicontoh pada umatnya. Mengapa kita yang umatnya, kita yang manusia biasa, justru melalaikan bacaan Al-Quran dan tidak memperdulikan Al-Quran itu untuk kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita warnai jiwa kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran supaya dapat mewarnai perbuatan dan pemikiran kita berdasarkan kepada Al-Quran. Inilah istimewanya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam keterangan lain, bahwa orang yang sering membaca Al-Quran itu juga akan diberikan ketenangan, kemudian akan diberikan obat bagi penyakit hati di dalam tubuh kita ini. Karena sesungguhnya semua yang mengendalikan tubuh kita ini adalah hati. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan, fa idza hasanat kuluhu, wa idza fasadat kuluhu." Yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, daging itu adalah hati. Bila rusak hati itu, maka rusaklah seluruh amalannya. Dan apabila baik hati itu, maka baik pula seluruh amalannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana supaya hati kita menjadi baik? Jawabnya adalah dengan membiasakan membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran, apa saja yang tertera di dalam, apa saja pelajaran-pelajaran yang tertera dalam setiap ayat-ayat suci Al-Quran itu, kemudian untuk memotivasi dalam diri kita untuk berbuat berdasarkan kepada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah", yang artinya aku turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan sekaligus sebagai rahmat. Obat maksudnya adalah obat rohani bagi kita yang rohaninya sakit, yang menomorduakan Al-Quran dan mengutamakan Facebook, WhatsApp, yang menomorduakan Al-Quran dan menomorsatukan koran, yang nomorduakan Al-Quran dan mengindahkan yang lainnya daripada Al-Quran, maka itu mereka termasuk kepada orang-orang yang sakit rohaninya, karena ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia memilih referensi-referensi lain yang justru menambah sakit rohaninya. Nah, demikian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai obat bagi rohani manusia yang sakit. Kemudian setelah mendapatkan obat dalam diri manusia yang rohaninya sakit, Allah juga turunkan rahmah bagi orang-orang yang terbiasa dan membiasakan diri membaca Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran serta mengamalkannya dalam perbuatan nyata di dalam lingkungan kehidupan manusia. Hadirin pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.